Kadang-kadang yang namanya volatilitas dipandang krisis, buat orang kaya mungkin mengharapkan krisis. Untung. Jangan salah loh, asing muji-muji itu kan karena dia juga ada perilaku hedge fund-nya loh. Bisa aja supaya dia ada volatile dan supaya dia bisa dapat untung. Oke deh Bapak bener dia gitu. Bukan berarti dia mau ngomong kita bener terus loh. Saya ngeliatnya gini, gue tungguin deh dan antara keluarin obligasinya. Kenapa Mas Wewe? Di tengah ketidakpastian, di tengah di pinggir jurang, kita bertaruh dalam ketidakpastian dengan mempertaruhkan semua yang kita punya. Pernahkah Presiden Joko Widodo mengakui soal kesalahan ini? Yang dulu, yang sekarang Prabowo dong. Prabowo, pernahkah Prabowo juga mengatakan persoalan belanja kita di masa lalu bermasalah? Yang ada hidup Jokowi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menegakkan kewarasan. Insya Allah Ramadan akan selesai. Tapi itu tidak berarti persoalan Republik ini selesai. Ada penggawa kewarasannya, Januar Rizky bersama saya. Apa kabar bos? Baik Mas Bebe. Lu saking tekunnya Ramadan, gak keurus tuh kumis sama jenggot. Iya Mas Bebe, belum sempet. Lagi ngapain aja sekarang terakhir? Ya, Ramadan lah puasa gitu. Tapi kayaknya lu olahraga jalan terus ya di samping puasa ya? Oh iya, jadi saya walaupun puasa nggak puasa, tiap pagi saya olahraga dulu. Itulah. Karena udah ya disiplin aja. Karena disiplin. Ya sama kayak dunia yang saya gelutin ya, dunia pasar modal kan high risk high return. Saya kan nggak mau diet, nggak mau apa. Berarti kan saya harus mengelola resiko. Jadi mengelola resiko dengan berolahraga maksudnya. Ya oke. Sobat Januar sudah mulai masuk di isunya. Sobat, terakhir ini kan ada yang menarik nih di Indonesia nih. Satu, harga emas naik terus. Dua, nilai tukar uang naik terus. Bentar lagi sama kayak 98 kayaknya. Naik terus. Pengumuman IHSG terjadi. Tapi pengumuman Danantara terjadi. Ada komposisi orangnya katanya keren-keren. Tapi aku melihat ada sesuatu di situ. Terus yang keempat IHSG jeblok terus-menerus. Terus deflasi terjadi terus-menerus. Ini kalau dilihat itu semua, saya nggak tahu, aku ngeri sih bos. Cuman saya nggak tahu kan nggak bisa jelasinnya. Nah Sobat Januar bagaimana jelasin itu? Oke Mas Bewe, gini pertama ya. Kenapa kehebohannya terjadi di bulan Maret? Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Tunggu. Kenapa di bulan Maret? Kalau di bulan April jadi April Mop. Dan itu memang ada kaitannya sama April Mop. Jadi biasanya nanti tuh market tuh di April tuh tahu-tahu ngedadak naik apa gitu. Tapi orang tuh bisa kena April Mop juga, nanti tahu-tahu turun lagi gitu. Nah intinya gini, kenapa di bulan Maret gitu ya. Nah Maret itu Mas BW itu adalah satu periode yang disebut tuh kalau di market itu cash in. Ya cash in itu mungkin kalau orang di kita kenalnya tuh manajer investasi reksadana. Jadi kalau di Amerika Serikat itu industri itu ada industri lain yang namanya hedge fund. Jadi hedge fund itu kalau reksadana kan gini bedanya. Reksadana itu kan dia harus memberikan prospektus nih. Ke saham apa, ini apa segala macam. Kalau hedge fund enggak. Jadi hedge fund itu intinya adalah orang naruh uang di dia, kemudian nanti akan memberikan return atas uangnya. Investasinya kemana itu urusannya hedge fund. Yeah. Nah hedge fund ini sebetulnya yang menjadi penggerak transmisi uang beredar di pasar keuangan dunia. Jadi pasar keuangan itu ada pasar obligasi, ada pasar saham, ada pasar surat aset beragun aset, ada derivatif dan sebagainya, ada pasar uang. Itu orang sebut dengan pasar keuangan. Nah hedge fund ini adalah pengelola portofolio. Dari yang keempat itu. Dari keempat itu. Inti dari dia adalah mencari return. Nah return ini kan bisa didapatkan dari bunga kupon kalau di obligasi. Dari dividen kalau di saham. Tapi juga dari tradingnya. Misalnya saja di obligasi. Kalau saya dulu belinya 100, dijual di 95, maka saya kan rugi. Tapi itu kalau di obligasi namanya jadi yieldnya naik. Karena kan 100 dengan kupon katakanlah 10. Ketika harganya turun ke 95, yang beli di 95 itu kan mendapatkan kupon yang 10 di harga 90. Jadi yieldnya naik. Jadi ada keuntungan yang disebut juga keuntungan yield dari tradingnya. Nah jadi untuk memberikan gambaran,
hedge fund kalau dia dalam kondisi ekonomi stabil, ya, dia akan dapat return dari obligasi senilai kuponnya. Tapi kalau udah melebihi kuponnya, the yield berarti kondisi dia lagi trading. Dalam posisi short ya trading aja. Yang namanya ini menjadi volatilitas, naik turun, naik turun. Di saham, kalau dia ambil dividen, maka alokasi keuntungan dia dari dividen, keuntungan dia nggak jauh-jauh dari dividennya. Tapi kalau lebih, jadi yield on dividend, ya berarti dia trading. Jadi artinya keuntungan dividen lebih kecil dibandingkan kalau dia trading. Kemudian kalau ini antar negara Mas BW, ini kan diarbitrasi lagi dengan pasar uang, nilai tukar. Misalnya dia lepaskan surat utang pemerintah kita, surat utang negara. Dia jual, dia dapatkan rupiahnya. Karena dia hedge fundnya di luar negeri, tukar ke US dollar. Itu juga di saham, ditukar ke US dollar. Ini yang mengakibatkan nilai tukar rupiah menjadi ikut lemah. Kalau di pasar keuangan obligasinya maupun di sahamnya bervolatilitas, maka si rupiahnya pun bervolatilitas. Nah, ini yang menjelaskan transmisinya. Gitu ya. Nah, dari situ kita sekarang memahaminya gimana? Ya, mahaminnya hedge fund ini apa sih? Saya selalu ngomong hedge fund ini ya bandarnomics, ekonomi dikendaliin bandar. Hedge fund intinya adalah teman baiknya dari bank sentral utama. Jadi di dunia ini uang beredar itu Mas BW kan gini, uang yang kita belanjain ini sekarang orang lagi zaman mudik ke kampung gitu ya bawa uang tunai itu namanya tuh uang dasar M0. Ada juga uang M1, uang kita di bank dan sebagainya, itu M1. Ada M2 Mas BW. Jadi M2 itu M1 ini plus uang yang berputar di pasar keuangan. M2. Jadi sebetulnya kalau M2-nya semakin lebih tinggi dari M1, itu menunjukkan sebetulnya perputaran uang kita di pasar keuangan itu uangnya nggak di sini. Itu adanya di luar, di bank custodian lain. Karena artinya hasil dari tradingnya tidak memperkuat posisi di bank. Nah, tren di negara-negara emerging countries, di negara-negara berkembang yang pasarnya berkembang kayak kita, M2-nya tuh jauh lebih tinggi dari M1-nya. Artinya uang itu beredar di luar. Seperti di podcast kita sebelumnya kan kita jelasin juga bank custodiannya di luar yang New York Mellon itu gitu ya, dan hedge fund-nya juga di Amerika rata-rata. Nah, ini kalau kita bilang kita tidak bisa berharap rupiah kita akan menguat kalau posturnya seperti ini. Karena dari luar. Dari luar. Okay. Pemerintah sebenarnya menyadari ini bisa terjadi kayak gini. Salah satunya juga karena orang ekspor uangnya nggak di sini. Maka DHE ekspor. Jadi sebetulnya kita fair juga. Pemerintah udah tahu Maret ini akan terjadi gini. Makanya dia coba potong kurva DHE ekspor 100% di sini. Nah, ternyata berdasarkan yang terjadi di Maret ini, ternyata rupanya di negara kita lebih besar orang berspekulasi di pasar keuangan dibandingkan persoalan orang nyembunyiin duitnya dari ekspor. Itu fakta yang harus kita kemukakan. Kondisi Indonesia jadi banyak spekulannya di sini yang main di pasar keuangan. Kan harusnya logikanya gini. Begitu pemerintah menetapkan mulai 1 Maret DHE ekspor, uang falasnya di sini. Harusnya rupiah kita tidak bergejolak Mas BW. Iya, betul. Karena dolarnya udah masuk, menambah suplai dolar. Begitu saham sampai sekarang volatilitasnya dalam. Iya, tinggi loh, ya betul. Rupiahnya pun dalam. Berarti kan sebetulnya kita tidak mampu mengatasi suplai uang dari hasil ekspor kita pun, kita tidak mampu mengatasi gerakan volatility di sini. Itulah Mas BW. Secara teorinya kayak gitu. Nah sekarang kita lihat yang lebih gedenya gitu. Data Bank Dunia tuh menunjukkan Mas BW. Dunia ini sekarang GDP dunia ini nilai rasio M2 dibandingkan GDP itu 142% Mas BW. Artinya sebetulnya dunia ini sudah dikuasai oleh hedge fund. Sudah dikuasai oleh yang namanya uang kuasi moneter. Bukan uang dari hasil Mas BW jualan beli ke saya masuk ke M1. Sudah tidak gitu lagi. Masa gue uang real ya. Uang real. Jadi sudah uang yang tadinya disekuritisasi ke saham. Sahamnya tek tok. Jadi gini Mas BW. Ada yang disebut dengan velocity of money. Sebenarnya cara kita mudahnya mungkin kalau orang-orang yang
belajar fisika kan ada V untuk begitu momentum ditambahin V-nya lebih cepat, maka si kendaraan itu akan menghasilkan energi lebih banyak. Nah, teori velocity of money juga sama. Jadi uang dasar, kemudian kalau diputarkannya itu cepat, cek, dia akan menghasilkan uang baru. Itulah M2 sebetulnya. Itulah M2. Jadi artinya sebetulnya yang dikelola oleh bank sentral negara maju, terutama The Fed dan sebagainya, itu velocity of money ini maksudnya. Nah, singkat cerita Mas BW, itu posisinya. Jadi saya ingin memberikan gambaran podcast Mas BW dan yang nonton bahwa itu kan tidak semua orang paham kan sebetulnya apa yang dikerjain. Nah, dari situ kita lihat Mas BW, ya. Kita lihat misalnya sejak kapan bursa kita dilakukan sell down. Jadi sell down itu dilakukan koreksi ke bawah. Jadi sebetulnya sell down itu sudah dilakukan sejak November tahun lalu. Ya, dari Maret sampai November tuh sampai ke puncaknya ke atas. Dari November ke sini tuh sell down ke bawah terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman kan waktu itu kan belum rame lah ke bawah segala macam. Begitu dia ke bawah, rupiah kita tuh kemarin sempat sampai 16.400 Mas BW. Nah, kemudian kira-kira di November berapa tuh pas Trump menang pemilu, tahu-tahu rupiah kita mendadak menguat ke 15.100 Mas BW. Nah, aku ingin memberikan gambaran kita tuh jangan jadi bangsa yang satu peristiwa kemudian dipakai ke pencitraan politik berlebihan. Maksudnya apa tuh? Begitu dulu ke 15.100 kita mengatakan kepercayaan luar biasa terhadap kondisi kita fundamental ekonomi bagus bagus lah Pak, karena kan dari 16.400 langsung seolah-olah itu hasil usaha kita ke 15.100. Nah, saya berpendapat ini bukannya ngelebarin volatilitasnya. Faktanya memang volatilitasnya makin Mas tinggi. BW, di Maret tahun lalu ketika rebalancing Maret tahun lalu rupiah kita itu menyentuh dari 14.800 ke 15.600. 15.600. Jadi posisi startingnya itu di 15.600. Sekarang udah sampai ke puncaknya sampai ke 16.400. Begitu 16.400 dia ke 15.100. Aku mau kasih gambaran gini ke Mas BW. Kalau aku udah beli di sini dengan rupiah 15.600 masuk ke saham, saya naikin sampai ke sahamnya harga tertinggi. Saya jual rupiahnya, saya dapatnya 16.400. 16.400 kurang 15.600, saya udah untung 800. Ya kan Mas BW? Saya hajar lagi ke sini 15.100. Pakai 15.100 ini saya beli lagi. Kumulatif di sini. Tadi udah diambil tuh ya, ditukar sekarang beli lagi kan? ya. 800 di sini 15.100. Gak berapa lama cepat aja tuh cet sampai sekarang ke 16.400. 1.000 lebih. Berarti artinya setahun ini dia dapat berapa? 800.000, 1.800. Mas BW, kita gak usah ngomong hedge fund dulu deh. Ya kan yang pakai saham. Kita deh di sini deh. Misalnya saya gitu. Di Maret saya beli 15.600 di bank. Saya tukerin deh rupiah saya ke US dollar saya 15.600 kan saya beli kan. Di November ketika di puncaknya 16.400 saya jual. 1.000 kan saya Mas BW. Begitu 15.100 saya beli lagi 15.100. Kemudian sekarang saya jual lagi 1.800 saya. Jadi maksud saya kadang-kadang yang namanya volatilitas dipandang krisis buat orang kaya mungkin mengharapkan krisis. Untung. Nah, saya ingin di titik itu nih. Krisis ada sesuatu yang diciptakan. Untuk orang yang gak ngerti permainan atau bisa juga karena keyakinan ya, karena kan kaum muslim mengenal riba. Yahudi ortodok juga sama Mas BW. Yahudi ortodok juga mereka menamakannya usuri. Dia menganggap sama lah. Kan kalau ahli kitab kan sama semuanya menganggap itu. Nah, kan ada juga orang pertimbangannya riba dan sebagainya. Nah, ketika terlalu volatile kayak gini, orang yang berpandangan riba, orang yang berpandangan usuri, dia kembali ke zaman Nabi, para Nabi, emas. Itu yang kemudian juga bisa menggambarkan kenapa emas naik terus. Karena kan kalau dia misalnya mainnya di US dollar, wah ini ada ribanya nih, karena ada di capital marketnya, ada di apanya, tinggi, ada di usurinya segala macam. Volatilitasnya juga kan? Volatilitasnya tinggi. Itulah kenapa emas naik. Nah, apa yang bisa kita baca di sini? Berarti secara keseluruhan masyarakat yang punya uang menganggap dunia ini penuh ketidakpastian saat ini.
ketidakpercayaan muncul. Penuh ketidakpastian. Kalau orang penuh ketidakpastian yang punya uang, dia akan menjaga, ibaratnya tuh dia akan berjaga-jaga. Takut di depan ada apa-apa, saya beli emas dulu deh. Tapi ada juga kelompok yang, krisis itu adalah peluang. Ciptakan terus, berspekulasi lah dia. Dia mainlah lewat berbagai instrumen, masuk ke segala macam. Itulah yang hedge fund lakukan. Nah, ini kita sekarang kita fair dulu, kita tidak menilai dalam negeri. Kondisi globalnya itu adalah kondisinya ketidakpastian, kondisinya penuh dengan spekulasi yang meningkat. Aku kasih gambaran sekarang. Berapa hedge fund punya untung di tahun 2024? Oke, kita lihat bandarnya aja Mas B. Kita fokus aja bandarnya berapa sih? Hedge fund ini termasuk salah satu penasehat di bandar. Ray Dalio dan Chapman kan ada dua sekarang. Ray Dalio, Bridgewater, Chapman juga sama. Nah, terus berapa sih rata-rata hedge fund dapat untung di 2024? Data di Reuters ya, hedge fund tahun 2024 rata-rata untungnya 10,7%. Yang menarik Mas BW, di 2023 hedge fund itu rata-rata keuntungannya 5,7. Lipat dua. Hampir lipat Yang menarik, berita di Reuters di Bloomberg mengatakan, artinya tahun 2024 ketidakpastian dunia meningkat, dan artinya apa? Hedge fund meningkat untungnya. Mengkonfirmasi bahwa volatilitas itu adalah keuntungan bagi hedge fund. Hedge fund kan? Nah, saya terus lihat gitu. Saya pertama penasaran terhadap portofolionya Ray Dalio ya, karena masuk ke Danantara. Berapa sih hedge fund dia untungnya? Gitu kan? Hedge fund dia namanya Bridgewater Associate. Tagline-nya all season. Jadi dalam musim apa aja. Musimnya dapat untung lagi gitu ya. Terus saya cari berapa dia untungnya. 35% tahun 2024. Bukan 10% tapi 35%. Kemudian saya cari dari mana dia keuntungan terbesar. Dia rupanya melakukan diversifikasi, menghedging yuan. Apa itu? Hedging. Jadi kan kalau hedging tuh gini. Kalau saya misalnya beli rupiah sekarang 15.100. Karena saya hedging karena nantinya akan 16.500. Tapi kalau di hedging itu saya kan bisa belinya tuh posisi 16.500 saya beli sekarang Mas W. Jadi begitu jatuh 16.500 baru jadi jual. Gitu kan. Jadi itu yang posisi hedgingnya. Jadi artinya saya menghedging 16.500 dengan membeli di harga 15.100. Nah, dia melakukan hedging terhadap yuan. Jadi terhadap volatilitas yuan lah. Yuan. Dan dia kemudian bukan hanya returnnya yang naik 35%. Tapi aset kelolaannya pun naik 40%. Aset under management. Naik, keuntungan naik. Jadi yang disebut oleh Presiden Prabowo Danantara 14.400 itu aset under management. Nah jadi aset under managementnya yang dikelola dia pun naik 40%. Nah ternyata aset under managementnya itu diperoleh dari Cina dan juga rest Asia. Nah kita termasuk negara Asia kan Mas Yowi. Makanya kan saya mengkritisi betul terhadap Dalio gitu. Karena kan posisinya kan kayak begitu ya. Jadi artinya kan dia dari Cina dan rest Asia itu 35%. Terus saya cari tahu gitu. Di Amerika Serikat sendiri dia naruh di mana sih gitu ya. Di Amerika Serikat sendiri alokasinya ternyata yang paling gede 22% di equity di Amerika. Dia taruh di namanya tuh produknya SPY namanya. SPY ini adalah reksadana yang jadi ETF namanya, Exchange Trading Fund. Jadi gini loh Mas BW. Kalau di Amerika Serikat, saya penerbit reksadana. Reksadana saya terdiri dari 500 saham atau 500 komoditi. Dia ada indeksnya kan. Nah, indeks ini saya perdagangkan lagi di bursa. Jadi reksadana punya indeks. Kalau di sini orang mengenalnya mungkin nilai aktiva bersih reksadana. Itu indeksnya gitu. Nah, ada S&P 500 reksadana yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs. Ada ETF-nya namanya SPY. Ini yang diambil oleh si Dalio, oleh Bridgewater. Saya cari tahu SPY ini produk apa. Ternyata SPY ini produk yang menghedging US dollar. Dan ini termasuk yang dipantau di dashboardnya The Fed saya lihat. Jadi kalau US dollarnya turun, dia akan nge-reverse. Jadi ibaratnya saya all seasonnya di situ gitu. Jadi artinya ketika US dollarnya turun, saya dapat untung dari ETF-nya. Ketika ETF-nya turun, saya dapat dari US dollarnya.
Jadi apapun situasinya dapat untung terus. Di yuannya kan kalau Cina kan nggak terlalu terbuka, saya nggak tahu di produk mana di Asianya di mana ya. Jadi kita lihat bahwa dia menghedging US dollar, dia menghedging yuan. Artinya gitu ya Mas BW ya, itulah hedge fund. Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita ngelihatnya gitu ya Mas BW ya. Kita ngelihatnya kenapa orang selalu bilang pasar modal erat dengan isu. Jadi gini Mas BW. Aku kan pernah di bursa ya. Jadi saya dulu kan di pengawasan pemeriksaan transaksi bursa tertentu yang terkait pidana lah, manipulasi pasar, insider trading. Yang kita lihat itu pola Mas BW. Bukan satu kali terjadi langsung kita simpulkan ada sesuatu. Tapi ada pola yang dipelajari. Oh pola ini nih ada potensi indikasi manipulasi harga. Orang bilang goreng saham deh. Oh pola ini ada indikasi insider trading. Itu yang kita periksa. Nah, pola ini dikaitkan dengan apa? Misalnya gini, di saham, ini harga saham turun nih. Kenapa dia turun? Oh ada newsnya nggak? Selalu begitu. Jadi saya gambarin deh ya, dulu ketika aku masih urusan pengawasan, tiap pagi kita morning meeting, yang kita bahas gitu, nih newsnya apa aja nih. Karena akan pengaruhnya ke saham apa gitu kan. Karena gini, di pasar keuangan itu yang namanya harga, price in itu, persepsi dikali fundamental Mas BW. Fundamental akan membentuk harga, tapi persepsi juga akan membentuk harga. Kalau persepsi melebihi fundamental, itu artinya bursanya itu bursa gorengan lah gampangnya. Tapi kalau fundamental lead perception, berarti buntanya itu bursa kokoh. Tapi kalau fundamental lead perception dengan aturan hukum yang banyak, pasti returnnya gak gede Mas BW. Jadi kayak misalnya di Amerika return gak akan gede-gede amat gitu. Tapi kalau yang perception lead fundamental pasti akan gede. Kalau volatile disitulah keuntungan. Di sini keuntungan tradingnya. Jadi saya ingin mengatakan hati-hati dengan isu. Nah sekarang kita lihat nih isunya. Isunya ya pertama yang terkait fundamental dulu. Yang terkait fundamental sebetulnya kita ini tidak pernah mau membahas secara terbuka. Orang melihatnya Indonesia di tahun 2025, 2026, 2027 akan ada peningkatan pembayaran hutang jatuh tempo Mas BW. Oke. Nah keuangan negara dimanapun tuh cash basis. Bunga plus pokok lagi ya. Nah, jadi kita tuh kalau bayar bunganya aja Mas BW itu 550 triliun. Oke. Sebelum 2025 tertinggi itu 400 triliun hutang jatuh tempo setahun di 2024. Jadi kalau tahun 2024 di belanja rutin itu 550 plus 400 950 triliun. Ya kan itu yang di komponen belanja rutin. Di 2025 hutang pokok jatuh temponya naik jadi 850 Mas BW. Utang pokok 850, bunganya 550. Jadi 850 1400 T. Itu untuk bayar utang sendiri di belanja rutin itu. Di belanja rutin 1400 T. Nah, sekarang orang kan berpikir Mas BW, kalau belanja rutinnya naik karena persoalan hutang, kan belanja rutin yang lain akan kena ngalah. Boro-boro mikirin ekspansi fiskal. Nah, kecuali kita bisa naikin penerimaan di atasnya. Karena kan nanti pembiayaan hutang hanya 3%. Jadi kurang lebih kan gini cara ngitungnya. Kalau penerimaan negara 100, belanja 103, 3 hutang baru. Tapi kalau belanja negaranya dibuat 105 nggak bisa. Harus ada konsensus lagi dengan DPR. Kalau di Amerika kalau kita dengar government shutdown tuh ini nih. Karena selling price-nya kena. Kalau di kita kan Sri Mulyani kan mengatakan bahwa jangan sampai melewati 3%. Karena kan nanti akan berproses seperti itu. Nah sekarang kita lihat gitu. Dalam konteks itu. Kalau penerimaannya 100, belanjanya 103, 3. Di 103 ini yang dulunya hanya 900, sekarang ada kenaikan 1400. Berarti kan ada yang kena. Asumsinya kalau mau tetap 3% di sini penerimaannya juga harus naik seharga nilai hutang itu. Nah di sini kita nggak pernah fair Mas BW membahas itu. Selalu ngomongnya itu rasio hutang terhadap GDP dan sebagainya. Tapi rasio hutang terhadap kemampuan peningkatan penerimaan, financial debt-nya gitu ya, dalam kemampuan membayarnya. Itu kan tercermin dari apa? Begitu 800 kok pajak kita gak ikutin naik. Kan harusnya logikanya gini Mas Uwe. Orang boleh berhutang kalau nanti bisa bayar kan.
hutang produktif kan. Artinya hutang yang saya timbulkan itu bisa meningkatkan rasio pajak saya. Nah rasio pajak kita kan gak pernah naik kan. Berarti belanja kita di masa lalu buruk. Ada soal korupsi, soal kolusi. Itu kan udah kita nalar aja gitu. Berarti belanja di masa lalu buruk, tidak berhasil meningkatkan penerimaan. Nah orang melihat gitu. Dalam kondisi kayak gitu, 02 ya Prabowo Gibran ini kan akan melanjutkan eranya Jokowi. Kan kita bisa baca, era Jokowi ini belanjanya IKN di tengah gak mungkin aja ditabrak terus. Mungkin orang dulu gak ribut dan jangan salah loh. Asing muji-muji itu kan karena dia juga ada perilaku hedge fund-nya loh. Bisa aja supaya dia ada volatile dan supaya dia bisa dapat untung. Oke deh Bapak bener dia gitu. Bukan berarti dia mau ngomong kita bener terus loh. Ini kenyataan dunia memang arena tipu-tipu gitu loh Mas Ewi. Itu kan panggung sandiwara gitu. Jadi jangan kegeeran maksud saya gitu. Semua orang memuji Indonesia gitu ya. Nah kan kalau secara rasional orang kan hitung. Wah IKN aja berapa. Ditambah makan biar gizi gratis. Ditambah ada beban hutang baru. Ya kan? Nah, saya Mas BW waktu itu sebagai panelis di salah satu TV dengan tim sukses ekonominya. Dari timnya 02 mengatakan, oh enggak, kita akan ke peningkatan penerimaan negara pajak kan. Saya bilang, oke, penerimaan negara pajak itu mau apa? Mau kayak hutan rimba semua dipajakin. Oh enggak. Yang dikatakan waktu itu oleh tim suksesnya adalah model investigasi, jadi orang kurang bayar pajak dan sebagainya lah. Karena saya bilang, ini ekonomi dunia melambat dari yang aku bilang tadi Mas Wewe. Melihat tren perlambatan ya dari emas mulai naik, ini dunia melambat nih pasti. Ada sinyal dari Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Jepang juga kebijakannya kontraksi. Nah jadi kan ekonomi melambat, Cina juga melambat. Berarti kan penerimaan negara kita yang organik dari peningkatan PPN dan peningkatan PPH juga akan terganggu. Nah, dijawab bahwa lebih kepada soal perpajakan itu. Nah, begitu menang, benar kan? Yang pertama kali disusun, nyoba naikin PPN. Berarti kan cara naikinnya itu naikin tarif kan? Yes. Nggak investigasi tapi PPN. Nah, PPN. Nah, tetapi menurut aku Mas BW, karena krisis sosial itu paling dihindari. Begitu kelas menengahnya ribut tentang kenaikan PPN gitu ya. 31 Desember Presiden Prabowo ngomong gak jadi balik ke tarif lama kan. Karena kan krisis Mas BW selalu dipicu oleh namanya krisis sosial, ketidakpercayaan ke pemerintah. Jadi krisis moneter jangan sampai jadi krisis ekonomi, jangan sampai bertemu dengan krisis sosial. Krisis sosial itu kuncinya. Jadi kita kasih gambaran 98. Kenapa Malaysia krisis moneter tapi tidak terjadi krisis ekonomi? Karena dia tidak ada krisis sosial, tidak ada krisis politik. Oke, bos gue stop dulu nih. Tadi udah keren tuh. Sekarang saya mau masuk. Jadi Ray Dalio dan Chapman sebagai hedge funds dengan wataknya hedge fund itu harus dia dapat keuntungan dari volatile itu. Ngeri dong bos. Oh ngeri. Jadi gini, kita masuk ke situ Mas BW ya. Ini kita ada isu tata kelola tentang keuangan negara yang defisit dan sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan. Dan antara ya di tengah isu fundamental kita yang udah mulai jelas memburuk, tidak memberikan insentif positif terhadap isu. Jadi gini loh, kita tuh udah negatif posisinya karena udah on curve istilahnya, sudah terjadi defisit. Defisit terjadi pajaknya turun, PPN turun, daya beli turun gitu ya. Kemudian belanjanya naik gitu loh. Itu defisit. Sama dan antaranya juga gak dipercaya lagi kan. Coba memasukkan isu positif dan antara. Ternyata gak dipercaya. Yang paling tidak percaya itu siapa? Sebenarnya masyarakat kita juga gak percaya. Nah sekarang kalau kayak pengelola hedge fund, menarik gak investasi di Indonesia? Menarik. Tapi bukan dengan tujuan saya melihat Indonesia prospek long. Tidak dalam perhatian bahwa saya menganggap Indonesia bisa menghadirkan dividen yang tinggi. Saya menganggap Indonesia bisa berpeluang volatile ke depan. Karena ketika fundamental ekonominya turun, masyarakatnya mulai bergejolak, maka ini akan semakin turun. Itulah pelajaran kita di 98 Mas Wewe. Nah, sekarang saya lihat nih soal di Danantara ini. Aku mulai misalnya lihat majalah ekonomis punya berita ya. Ya kurang lebihnya sih gini ya. Indonesia ini lucu juga ya gitu loh, kurang lebih gitu. Dia bilang gitu. Ya, kira gitu ya. Ya udah ya, kalau kurang lebih gitulah. Tapi intinya tuh
ya sesuai dengan ini ya, bahasa dia kan selalu egaliter, tapi kurang lebih ya nyinyir juga sih gitu ya. Jadi dia bilang Indonesia ini menjadi negara yang menerbitkan sovereign welfare fund di tengah nggak ada duitnya. Gitu loh. Karena kan yang namanya sovereign welfare fund itu hedge fund negara Mas BW. Itu kalau memang dia punya keuntungan. Hedge fund di Amerika Serikat Mas BW itu ada namanya lembaga investor. Kita harus di rating dulu net worth-nya. Jadi kalau bukan orang yang punya uang dingin dengan net worth tertentu, kita nggak boleh jadi nasabah hedge fund di Amerika. Itu perlindungan investornya. Jadi artinya nasabah hedge fund itu udah pasti nasabah orang kaya yang memang punya uang dingin. Nah SWF itu kan muncul idenya kan gini Mas BW. Yang pertama itu kan Norway. Jadi Norway itu belajar dari krisis gagal bayar. Jadi nah ini juga penting nih. Meksiko, Argentina tahun 80 gagal bayar surat utangnya. Jadi itu suatu negara. Kita bisa jadi Meksiko kalau kita lihat ya rasio GDP-nya sebelumnya nggak ada apa-apa. Tapi begitu dia tidak bisa membayar utang jatuh tempo, tidak bisa membayar bunga, dia default. Jadi saya kan sekarang apalagi kita ngeri nih Mas Bebe. Dibilang oleh Kemenhan akan ada apa? Operasi cyber orang yang tidak percaya kepada pemerintah. Ini bukan tidak percaya kepada pemerintah. Justru kita karena mencintai negara ini kita ingatkan pemerintah. Di dunia ini pernah ada cerita loh. Pemerintah yang lalai. Itu lupa. Apa yang menarik di Argentina dan Meksiko? Default. Gagal bayar. Utang mereka terus. Ya jadi krisis tahun 80. Itu ketemu dengan masalah sosial. Ketemu di Meksiko. Di Meksiko masalah sosial. Jadi krisis lah gitu. Nah itu kenapa penyebabnya? Hitungannya tuh awalnya gampang. Meksiko sama Argentina menghitung menerbitkan surat utang yang banyak itu. Dia merasa bisa bayar Mas BW karena waktu itu harga minyak lagi tinggi. Tahun 78 harga minyak dibanting nih sama hedge fund di Amerika Serikat. Turun gak bisa bayar. Nah singkat cerita di mana yang namanya sovereign welfare fund itu hadir? Norway Mas BW. Jadi Norway itu di tahun 90 kan harga gas tuh naik Mas BW. Nah dia pelajaran dari Meksiko, jangan sampai nanti begitu sekarang saya dapat uang banyak, tahu-tahu di depan harga gas tuh dikerjain sama hedge fund, turun. Membuat kita kalau gitu kita juga negara jadi hedge fund. Itulah SWF pertama. Uang dari surplus gasnya itu diambil dipakailah untuk hedge fund, untuk melindungi volatilitas di depan. Itulah yang dibahas oleh majalah Ekonomis karena semua hedge fund semua SWF di negara pakai uang dinginnya. Nah kalau kita kan uang dinginnya laba BUMN gitu. Laba BUMN kan memang yang dinginnya berapa gitu kan nggak besar. Jadi orang melihat bahwa oh ini Indonesia kayaknya ingin menerbitkan obligasi Danantara, uang ini yang dipakai kan. Nah sekarang saya tanya Mas Bebe, kalau saya posisinya dalam kondisi kayak gini, kita lagi ngebahas soal hedge fundnya munculnya Dailo sama Chapman dan sebagainya di situ. Saya di luar mereka deh. Gak tahu informasi orang dalam, gak soal orang dalam. Tapi saya hedge fund gitu. Saya ngelihatnya gini, gue tungguin deh Danantara keluarin obligasinya. Kenapa Mas Wewe? Di tengah ketidakpastian, di pinggir jurang, kita bertaruh dalam ketidakpastian dengan mempertaruhkan semua yang kita punya. Jadi dalam teori portofolio itu ada istilah don't put your egg in one basket. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, kalau pecah-pecah semua. Kita sekarang dengan Danantara di situ. Bahkan saya ayam-ayamnya. Satu perusahaan-perusahaan bukan telurnya ayamnya juga. Ayamnya juga. Kan konsolidasi holding operasional juga. Iya. Aset, bukan hanya telur. Iya, aset-aset itu. Kan kalau telur kan cuma labanya doang. Ini ayam-ayamnya juga. Dalam satu keranjang. Di situasi yang potensial volatile tadi. Volatile gitu. Nah sekarang bayangin Mas Wewe. Mungkin yang akan dibuat default gak kayak di Meksiko Argentina. Yang default nantinya misalnya katakan obligasi yang diterbitkan oleh Danantara. Kalau obligasi yang Danantara yang diterbitkan, ya asetnya dong sebagai jaminannya. Makanya kan aku selalu bilang undang-undang Danantara ini yang menyelepaskan penyelenggara negara itu sebenarnya undang-undang itu sudah menggambarkan kita sudah nggak punya BUMN. Artinya undang-undang itu kita udah masuk ke era yang tadinya menasionalisasi perusahaan VOC jadi BUMN. Lepas lagi sekarang menjadi full privatisasi. Nah sampai titik ini Mas BW, aku ingin kembali kita melihatnya. Dalam posisi kayak gini, Amerika Serikat punya gak BUMN? Enggak, semuanya private. Amerika Serikat dipercaya menjadi tempat investasi, bahkan orang yang beraliran Islamic finance saja
invest itu di Amerika Serikat. Kenapa dia percaya? Dia percaya karena sistem hukumnya Mas Wewe. Kepercayaan itu dibentuk oleh hukum, bukan oleh kata-kata. Karena hukum yang menciptakan kepastian. Hukum yang menciptakan kepastian. Misalnya Amerika Serikat. Krisis 2008. Ya. Gak ada ampun tuh begitu krisis. SEC-nya, OJK-nya mereka langsung. Pendekatan penegakan hukum, periksa, hajar. Sampai yang kita kenang mungkin Madoff ya. Di hukum seumur hidup. Itu Amerika. Dalam setiap krisis, dia selalu begitu. Hukumnya tuh masuk. Nah, saya gak usah jauh-jauh Mas Wewe. Di Portfield dan Antara itu. Sekarang Dalio sama Chapman dulu. Saya rasa Dalio, Chapman juga tahu. Undang-undang pasar modal di negara manapun. Yang tidak boleh, haramnya itu. Apa sih di kitab suci undang-undang pasar modal semua negara. Yang haram itu adalah transaksi benturan konflik kepentingan. Transaksi konflik benturan kepentingan di semua undang-undang pasar modal di negara diatur dalam 3 pilar. Hubungan afiliasi, orang dalam, informasi orang dalam. Di mana akan menjadi transaksi benturan kepentingan ketika afiliasi orang dalam dan pemilik informasi orang dalam melakukan transaksi. Ya kan? Nah dalam pidana, Mas Beo lebih jago dari saya nih kan. Dalam pidana kan ada unsur siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah unsur kerugiannya bisa publik. Bisa juga private. Itu unsur kerugiannya. Nah sekarang pertanyaan saya. Posisinya Dalio, posisinya Chapman sekarang orang dalam dan antara. Dia pun pemilik informasi orang dalam dan antara. Katakan saja Mas BB, siapa yang bisa menjamin baik Chapman maupun Dalio, saya nggak nuduh, saya bertanya nih. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan transaksi informasi orang dalam? Dengan gini, dia bisa ngomong ke nasabahnya, itu nanti bakal begini loh. Telkom begini loh. Ini akan begini loh. Siapa yang menjamin itu? Dia tidak melakukan informasi orang dalam. Bukan hanya siapa nih. Bagaimana menjamin itu? Nah, gitu. Sebetulnya pertanyaan Mas Wewe itu yang harus kita jawab. Siapa kalau di Amerika Serikat? Kalau di Amerika Serikat, US SEC, OJK-nya. Dia punya banyak protokol. Deklarasi orang dalam. Ya kan? Aksi korporasi yang diatur segala macam. Kita Mas Wewe, jangankan ngomong tentang reformasi aturannya. Kita ngomong OJK dulu nih. Yang kita omongin nih, halting bursa kemarin. Halting bursa kemarin itu sebetulnya Mas BB, itu ibarat lampu ngejepret. Dayanya cuma 500. Tahu-tahu ada yang ngejepretin gitu. Jadi ada satu saham, DCII, harganya dinaikin sampai ke antariksa 205.000. Karena harganya udah gede, kan porsi terhadap IHSG-nya gede. 2 hari berikutnya digoreng ke bawah, di short ke bawah 20%. 20%-nya 40.000, ngejepret dia. Ada lagi itu sejak Salim masuk memang tuh harga dinaikin terus ke atas. 2 lagi adalah sahamnya punyanya Prayogo Pangestu, saham brand sama TPIA. Saya pada hari itu saya bilang ini mah kena circuit breaker, nggak ada apa-apa. Yang saya tungguin Mas PW di root bursa sama ketua OJK tuh press conference, bukan Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani itu bukan bagian dari hukum yang memastikan pasar. Saya tuh nunggu mereka menjelaskan ini ada apa. Nggak ada tuh. Dan itu Mas BW ya, saya ingin dari situ saja mengatakan apa yang kita propam. Oh hukumnya lemah. Kalau hukumnya lemah, ditambah lagi Mas BW, aku ada unsur penguat lagi. Di situ ada nama Bono Aji. Ya kan? Siapa tuh Bono Aji? Bono Aji itu lawyer lah. Itu di dalam struktur itunya ya? Di struktur operasional. Di managing managing director legal ya. Yang aku kaget tuh gini loh, dalam slide presentasi CEO-nya dan antara Rosan ditulis gitu, Komisaris Telkom tahun itu, Komite Audit Telkom tahun itu, prestasinya ditulis menjadi penasehat merger Gojek Tokopedia, menjadi penasehat IPO Gojek Tokopedia. Mas BW, saya waktu GoTo itu merger, saya menyoroti posisi ini. Di samping hubungan afiliasi antara Menteri BUMN dan Komut GoTo, saya juga bilang ini ada afiliasi lain. Komisaris dan juga komisaris juga komite audit yang terlibat dengan aksi-aksi korporasi, dia juga menjadi penasehat hukum
dari merger GoTo itu. Uang Telkom masuk lewat Telkomsel itu menjadi gini loh Mas B, gampangnya. Dalam standar akuntansi itu, saya bisa merevaluasi harga saham baru kalau goodwill-nya naik. Goodwill itu naik hanya bisa dinilai kalau terjadi proses merger akuisisi. Tapi kalau ada investor baru masuk yang membeli harga goodwill. Jadi merger nih, Gojek sama Tokopedia menghasilkanlah goodwill baru. Masuklah Telkomsel dan Telkom gitu ya, yang membeli harga goodwill ini. Maka Mas BW yang tadinya cuma beli saham harga 1 perak sebagai pendiri, Mas BW jadi ikut harga Telkomsel. Dan itu faktanya dari hasil mereka juga kemudian jual. Jadi kalau sekarang harganya turun juga 50, artinya unsur keuntungannya sudah jelas pihak tertentunya bagi saya. Jadi di mana letak masalahnya yang Bono Aji tadi itu? Dia punya hubungan afiliasi. Karena dia komisaris di Telkom, dia penasehat hukum mergernya lagi. Dan dia komite auditnya. Nah ini kan menurut saya harusnya diperiksa Mas BW oleh OJK. Dan dia sekarang menjadi salah satu pengurus di Danantara. Dan dibanggakan, itu prestasinya. Dari situ saya melihat, artinya kita ini sudah tidak punya lagi value reformasi Mas BW. Integritas. Value reformasi itu kan integritas. Kita menghargai orang itu prestasinya bukan karena kepintaran dia, tapi karena integritas dia. Bukan karena kehebatan dia pernah ngegoreng saham berapa kasarnya gitu loh. Kan orang selalu nanya ke saya, emang situ pernah ngelola fund berapa? Mungkin dibandingin sama Rosan gitu. Rosan misalnya di Rekapital. Tapi saya juga bisa balik gitu. Saya gak pernah ngelola fund. Tapi meriksa transaksi-transaksi fund besar saya sering. Yang potensial fraud gede di situ. Nah, bahkan yang paling besar misalnya divestasi BCA saya periksa. Waktu BCA itu kan gede. Jadi maksud saya, kenapa kita sekarang memvalue orang dari uang, bukan dari integrity of money. Bukan berarti saya merasa lebih hebat dari mereka ya. Tapi maksud saya karena ini mengelola aset negara, apalagi permainan di pinggir julang, seayam-ayamnya kita gadaikan. Kan ukurannya pada akhirnya adalah orang yang memang punya independensi Mas Bebe. Jadi sekarang kalau melihat kondisi kayak gitu, lu masih percaya nggak? Atau kita masih boleh percaya nggak fundamental ekonomi kita bagus? Fundamental kita lemah kok Mas Bebe. Tapi maksud saya gini loh Mas Bebe. Ini bisa kita atasi nggak? Bisa. Ibaratnya gini deh Mas Bebe. Kita di dalam keluarga deh. Katakanlah kita ada salah posisi. Tapi kita salah posisi mungkin sebagai kepala rumah tangga kita minta maaf deh. Sama anak istri kan. Maaf deh kemarin udah pinjam uangnya. Pinjam malah dipakai oleh ayah begini. Sinyal ini misalnya. Pernahkah Presiden Joko Widodo mengakui soal kesalahan ini? Yang dulu, yang sekarang Prabowo dong. Prabowo, pernahkah Prabowo juga mengatakan persoalan belanja kita di masa lalu bermasalah? Yang ada hidup Jokowi kan? Ini kan sinyal seolah-olah kalau kita dalam rumah tangga Mas Bewe. Ketika kita sebagai anak, ayah kita mengatakan, maaf ya nak, kamu gak jadi ya beli handphone. Tapi bapak kita lihat. Beli handphone lebih. Terus kita lihat juga, dari dia gak minta maaf sama kita. Ya. Dengan posisinya, karena gue bapak buat apa gue minta maaf sama lu gitu loh. Tapi kan secara etik mungkin anak kita juga akan menilai kan. Loh sebetulnya kemarin yang berhutang itu dipakai apa gitu. Terus kita lihat misalnya sebelah kita ibu kita. Ini kalau kita menggambarkan antara Jokowi dan Prabowo ya. Ibu kita pun ngebelain bapak kita gitu. Terus anak kita kan kecewa Mas Wewe. Nah maksud saya semudah itulah kita melihat kondisi kita saat ini. Dan itu akan dibaca hedge fund akan punya potensi konflik di kemudian hari. Mas Bewe, kalau orang cuma sekedar ngomong konsolidasi politik elit selesai. Soeharto terakhir, Golkar tertinggi sepanjang sejarah menang pemilu 74%. Tapi begitu Soeharto mulai ada masalah sosial segala macam, lah menterinya rapat kabinet aja gak mau datang. Diundang jadi menteri aja gak mau. Itu yang disebut brutus-brutus oleh anak-anaknya Pak Harto kan. Gak usah jauh-jauh deh kita ngomongin 98, 2004 di Bangladesh. Januari menang pemilu. Kuasi parlemen 95%. Ada urusan kuota PNS dikasih ke keluarga veteran perang. Kelompok Gen Z-nya ngamuk.
5 Agustus. Selesai. Dan politiknya apa belain dia? Enggak. Jadi saya ingin mengatakan Mas BW, kalau sekarang saya ngelihat isu ahead the curve di depan, saya melihat ada potensi. Kenapa saya melihat ada potensi? Apakah pemerintah Indonesia mampu mengatasi yang paling bawah? Terutama tentang biaya sosial. Kalau di Bangladesh, begitu dia rapuh tidak bisa mengurangi biaya sosial, kena dia. Kita bicara 98, begitu Soeharto tidak bisa lagi menangani yang namanya sembako, BBM, kena dia. Korea Selatan, begitu tidak bisa membayar dana pensiun, asuransi, reksadana, kena dia. Sementara kita kalau lihat di BPJS Ketenagakerjaan, kalau kita lihat datanya, yang sudah tidak bayar premi itu 250.000 setahun ini Mas Bebe. Artinya terjadi PHK 250.000. Ups. Sekarang kita masih pakai dengan jaminan kepastian JKP 6 bulan. Problemnya kalau 6 bulan berikutnya tetap tidak punya kerja, maka dia akan mengatakan JHT saya dong diambil. JHT ini sudah dipotong oleh peraturan, tidak boleh diambil. Kenapa? Karena BPJS Ketenagakerjaan memegang surat utang negara kita terbesar. Nah sekarang kalau saya hedge fund, saya ngelihat kalau sampai surat utang negaranya ada masalah, masalahnya akan merembet kemana-mana. Nah jadi saya tidak menghalalkan trust ke pemerintah, justru lewat channel Mas BW ini. Oh, membangun trust. Memberi signal. Jadi Presiden Prabowo Mas BW itu ya, yang butuh seorang presiden kepemimpinan bukan orang kaya. Percaya sama saya, orang kaya udah melakukan hedging semua. Hedge fund. Yang butuh Bapak tolong kelas menengah yang sedang kehilangan pekerjaan, kelas bawah yang Bapak perlu topang terus dengan jaminan sosial. Kalau Bapak tidak bisa membiayai jaminan sosial karena beban fiskal kita yang naik, maka Bapak harus memberikan pekerjaan kelas menengah, karena agar kelas menengahnya belanja ke kelas di bawahnya. Agar kelas menengah ini bisa punya pekerjaan, kelas di atasnya jangan nambah nyimpen duit di hedge fund, jangan nambah nyimpen emas, jangan nambah US dollar. Belanjalah investasi ke dalam. Transaksi antar kelas. Ya kan Mas Bebe? Ini yang dilakukan oleh Cina 98. Maret 98. Cina lewat Partai Komunis Cinanya mengatakan, ke depan kelihatannya Asia akan mengalami krisis. Apa ahead the curve-nya? Hukuman mati koruptor Mas Bebe. Jadi kalau sekarang kita Google pakai AI, pakai apa sih isu di emerging country? Selalu soal korupsi, nepotisme, dan oligarki. Cina sebelum isu ini dipakai oleh para bandar, dia sapu duluan tuh. Itu kan ahead the curve-nya. Jadi artinya begitu krisis itu datang, lu mau ngomong apa? Orang udah gue sapu. Jadi saya ingin mengatakan, Presiden Prabowo meningkatkan trust bukan dengan mengatakan koruptor akan saya kejar ke antariksa. Bangun di mana? Tegas lah. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Potong isu di depan kurva. Inilah kepemimpinan yang dibutuhkan. Kalaupun Presiden Prabowo ingin melakukan sebuah proses win-win, jangan tertutup. Kan jangan diam-diam. Kan dia bilang nanti urusannya diam-diam. Kan bisa gini Mas Bebe. Korea Selatan Mas Bebe. Begitu dia kena krisis 98, dia kemudian menerapkan peradilan ad hoc. Di peradilan ad hoc itu gini Mas Bebe. Orang dikasih tahu nih kasusnya. Kamu nih kasus manipulasi pasar. Kasus intelligence trading. Kepada caibolnya nih. Caibol oligarkinya lah kalau di kita konglomerat. Ganti duit segini jumlahnya. Atau kamu proses hukum jalan. Proses hukum. Tapi ini dilakukan oleh peradilan ad hoc. Gak diam-diam Mas Bebe. Itu yang mengakibatkan kita bisa lihat Korea Selatan. Pemulihan krisis moneter 98-nya cepat dan lebih baik dari kita. Saya ingin menggambarkan ke Presiden Prabowo. Kalau sekarang kita menerbitkan kayak gini, deal sama hedge fund, kita deal sama dance with wolves, berlari dengan serigala. Satu-satunya kita bisa mengerjakan adalah siapa nasabah hedge fund itu, orang kaya kita panggil, ambil duit di sana. Kalau enggak saya penegakan hukum nih. Tapi jangan tertutup Mas PW. Ya. Jangan tertutup gitu. Dan dibangun bahwa untuk apa kamu buat duit di hedge fund. Kamu misalnya ke Amerika berapa lama. Lama-lama gak makan rendang berapa lama kamu juga makan rendang. Ini kan Mas PW. Transaksi antar kelas ini harus kita potong. Satu, kita punya ketegasan. Semua isu kita selesaikan. Kedua, uang domestik dikelola dengan sistem peranata hukum yang benar juga gitu. Bukan dengan
Yang isu sekarang berkembang ya, peras memeras, injak menginjak gitu loh Mas Bebe. Ini yang menurut saya, kalau ini bisa diselesaikan, menurut saya kita bisa meniru Cina. Karena kita ahead the curve gitu. Tapi kalau kita nggak bisa kelola, ya suatu saat cepat atau lambat begitu semakin tidak punya kemampuan, ini dipakai Mas Bebe. Yes. Teman-teman, problem sosial potensial muncul, dan kalau ini berkesinambungan dengan isu yang tadi dijelaskan oleh Januar, itu akan menjadi masalah besar. Beberapa gagasan sudah diajukan, beberapa problem sudah dikemukakan. Bentangan masalah ada di dewan mata. Kita memberi signal, tidak menakut-nakuti, tapi kondisinya memang sangat rawan dan menakutkan. Inilah cara Januar menjaga kewarasan melalui channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.